teman-temanku sekalian, kami dari kelompok Program Gabungan FTMD dan FMIPA akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perubahan dari konsentrasi stratosfer ozon akibat aktivitas manusia. Berikut adalah anggota kami. Kami membahas dan melihat data terkini dan melakukan analisis mendalam, lalu akan dibahas pula teori-teori pembentukan ozon serta aktivitas manusia yang berkaitan. Stratospheric ozone atau lapisan ozon merupakan salah satu komponen penting di dalam atmosfer bumi yang berperan dalam melindungi kehidupan di bumi. Dengan menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang dapat menyebabkan konsekuensi bagi kesehatan dan kehidupan di bumi. Penipisan lapisan ozon dapat memberikan dampak-dampak negatif, dan salah satu hal yang menyebabkan penipisan ini merupakan kegiatan manusia. Pada bagian data yang diambil dari salah satu jurnal Photochemical and Photobiological Science yang diupload pada tahun 2023 seperti pada gambar berikut, total kolom ozon mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai dari tahun 1979 hingga 2020. Data tersebut merupakan gabungan dari beberapa lembaga yang melakukan penelitian dan juga pengamatan terhadap total kolom ozon. Salah satunya ialah NASA dan juga The World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Center. Terdapat juga peningkatan ozone hole area dengan satuan juta dari kilometer persegi, di mana penelitian tersebut dilakukan dari tahun 1980 dengan jumlah ozone hole area hanya sekitar 5 juta kilometer persegi. Namun ketika tahun 2020 ozon hole area ini mengalami peningkatan hingga mencapai 20 juta kilometer persegi. Sama juga diperoleh total kolom ozon yang mengalami penurunan secara signifikan di wilayah spesifik King George Island, di mana penelitian ini dilakukan mulai tahun 1980 hingga 2020 dengan periode bulan September hingga bulan November. Tahukah kalian bahwa kadar konsentrasi ozon di seluruh permukaan bumi memiliki konsentrasi yang berbeda-beda? Secara jelas, konsentrasi ozon di seluruh permukaan bumi dapat kita lihat pada video berikut. Pada video ini, konsentrasi ozon di seluruh permukaan bumi dapat diamati dengan perubahan warna. Dengan konsentrasi ozon terkecil ditandai dengan warna ungu dan hitam. Sementara itu, konsentrasi ozon yang besar ditandai oleh warna pink dan juga putih. Kemudian, kami juga mengamati kadar ozon antara kutub selatan dan kutub utara pada tahun 2023 bulan November. Didapatkan bahwa konsentrasi ozon di kutub selatan lebih rendah, ditandai dengan warna ungu yang cukup luas dibandingkan dengan wilayah kutub utara. Dari data yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa terjadi penurunan lapisan ozon khususnya pada bagian wilayah geografis tertentu, seperti pada grafik A sampai C untuk wilayah belahan bumi utara dan selatan, serta grafik D sampai F di wilayah kutub. Variasi bulanan pada kutub utara dan selatan menunjukkan fluktuasi tinggi di bulan-bulan spesifik, seperti Maret di kutub utara dan September atau Oktober di kutub selatan. Hal itu juga terjadi pada grafik data 2, khususnya di wilayah King George Island, Antartika. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ozon sangat dipengaruhi oleh siklus musiman dan kondisi cuaca tertentu di wilayah kutub. Ozon stratosfer dapat menurun akibat aktivitas manusia, terutama melalui pelepasan gas rumah kaca atau GRK dan polutan udara. Aktivitas tersebut memengaruhi berbagai faktor yang memengaruhi konsentrasi dari ozon, seperti perubahan sirkulasi udara, pola suhu, dan laju reaksi kimia fase gas yang mampu merusak ozon. Secara khusus, pendinginan stratosfer di bagian atas yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca mampu mengurangi laju reaksi destruktif ozon. Keberadaan zat perusak ozon ini terhalogenasi secara terus-menerus dan dapat menyebabkan penurunan total kolom ozon. Berikutnya, terdapat data yang tercantum mengenai perbedaan konsentrasi ozon di daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan. Diketahui bahwa ozon di bagian kutub selatan jauh lebih tipis dibandingkan ozon yang terdapat di kutub utara. Adanya efek polarisasi yang menyebabkan gas-gas rumah kaca yang terdapat di bumi terkumpul di daerah kutub selatan sehingga memaksa penipisan ozon atau mengurangi konsentrasi ozon. Sebagian besar kerusakan lapisan ozon disebabkan oleh aktivitas manusia. Dari diagram ini bisa dilihat kalau 75 hingga 85% kerusakan ozon disebabkan oleh human activity, terutama melalui penggunaan bahan kimia perusak ozon atau BPO secara klorofluorokarbon telah menyebabkan penipisan lapisan ozon, terutama stratospheric ozon. BPO ini terurai di stratosfer dan melepaskan klorin yang merusak molekul ozon. Membahas tentang Sidney-Chapman's model, jadi lapisan ozon dapat menyerap sinar ultraviolet dengan melakukan fotolisis molekul oksigen dan memecah molekul oksigen menjadi dua atom oksigen. Atom O adalah atom yang tidak stabil, sehingga atom O akan mencari molekul O2 lainnya dan bereaksi menjadi
ozon. Ozon ini akan dipecah oleh sinar UV menjadi O2 dan satu atom O. Atom O akan bergabung dengan molekul O lainnya menjadi O2 atau dengan molekul O2 menjadi ozon. Maka yang terjadi pada lapisan ozon adalah siklus pembentukan dan penghancuran molekul O2 oleh energi matahari. Selain reaksi pembentukan ozon, ada juga reaksi pemecahan ozon menjadi satu molekul oksigen. Mekanisme ini yang disebut dengan Sydney-Chapman model. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang aktivitas manusia yang dapat menyebabkan penurunan konsentrasi stratospheric ozon, umumnya hal ini disebabkan oleh refrigerant sebagai ozone depletion substance. Masing-masing refrigerant memiliki nilai ozone depletion potential atau ODP dan juga global warming potential atau GWP. Refrigerant digunakan pada siklus refrigerasi seperti pada kulkas atau air conditioner secara closed loop. Tetapi terkadang refrigerant tersebut terlepas ke atmosfer pada saat instalasi atau maintenance dari alat refrigerasi tersebut dan menyebabkan reaksi seperti pada Sydney-Chapman model yang sudah dijelaskan sebelumnya. Telah dilakukan beberapa upaya seperti Montreal Protocol, Kigali Agreement, EU Parliament Agreement 2017, juga American Innovation and Manufacturing Act untuk mengurangi penggunaan refrigerant dengan nilai ODP dan GWP yang tinggi dan beralih transisi dari CFC ke HCFC ke HFC dan HFO. Yang dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah lapisan ozon berperan penting dalam menjaga kehidupan di bumi. Namun, aktivitas manusia sendiri menjadi penyumbang terbesar bagi kerusakan lapisan ozon, dimulai dari penggunaan bahan kimia berbahaya hingga aktivitas penerbangan komersial. Sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan tersebut, maka manusia perlu mengurangi penggunaan bahan kimia dengan kategori ODP dan GWP tinggi seperti CFC menjadi bahan kimia ramah lingkungan dengan kategori ODP dan GWP rendah seperti HFO. Sekian video dari kami. Besar harapannya video ini mampu bermanfaat dan juga memberikan edukasi kepada seluruh pihak.